Ayo dipimpin Ali. Siap, gerak. Sebelum belajar mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak Ibu, sepertinya hari ini banyak yang tidak hadir karena teman kita sakit. Kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat dan bisa sekolah seperti biasa. Baik, untuk menambah semangat kita, bukti cinta tanah air kita, mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Siapa yang bisa menjelaskan itu tentang gambar apa? Saya. Aduh, siapa? Ayo Fadil. Seorang anak laki-laki memanfaatkan energi listrik untuk belajar. Seorang anak laki-laki memanfaatkan energi listrik untuk belajar. Gambar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Siapa yang bisa menjelaskan gambar kedua? Siapa? Ayo Riani. Seorang anak belajar tanpa energi listrik. Pintar sekali. Nah, siapa di rumah yang sering mematikan atau menghidupkan lampu? Siapa? Nah, baik. Ada lampu di kamar mandi? Nah, secara tidak langsung hubungan dengan pembelajaran kita hari ini yaitu masih belajar tentang rangkaian listrik. Tentang apa? Rangkaian listrik. Dan masih berhubungan dengan pembelajaran kita minggu yang lalu. Melalui video yang Ibu sajikan, harapannya anak Ibu mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan rangkaian paralel dan bisa menjelaskan ciri-ciri rangkaian paralel ya. Bisa dipahami anak Ibu? Bisa. Baik, nah coba siapa yang pernah melihat lampu lalu lintas? Saya. Nah, anak Ibu melihat lampu lalu lintas di mana kira-kira? Kota, di pinggir jalan. Kira-kira di desa kita ini apakah sudah ada lampu lalu lintas? Sudah atau belum? Di mana ada lampu lalu lintas? Belum ada ya. Adanya lampu lalu lintas itu ada di kota. Apa kira-kira manfaatnya lampu lalu lintas? Untuk mengurangi kecelakaan, untuk mengurai perjalanan agar tidak ada kemacetan ya. Baik anak Ibu, siapa yang tahu kira-kira ini tokoh siapa? Saya tahu. Siapa? Gareth Agus Morgan. Gareth Agus Morgan pintar. Ada yang lain? Siapa? Thomas Alva Edison. Dari Gareth Agus Morgan atau Thomas Alva Edison, pilih yang mana kira-kira? Gareth Agus Morgan. Gareth Agus Morgan. Siapa? Tokoh ini penemu apa? Penemu lalu lintas. Masih berhubungan dengan pembelajaran kita yaitu rangkaian paralel. Salah satu contoh rangkaian paralel yang bisa kita lihat adalah lampu lalu lintas ya. Baik. Nah, coba anak Ibu. Sekarang anak Ibu tugasnya adalah menyimak video pembelajaran. Dari
video pembelajaran ini, tugas anak ibu adalah mengamati, menyimak mana poin-poin penting dari ciri-ciri rangkaian paralel. Baik, silakan dibuka bukunya. Baiklah, pada kesempatan ini akan ada penjelasan mengenai rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Jika lampu satu padam, lampu yang kedua akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Pada rangkaian paralel tersebut, setiap lampu mendapatkan tegangan listrik yang sama sehingga terang semua lampu juga sama. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah. Ketika salah satu lampu di ruangan rumah padam, lampu-lampu yang lain tidak akan ikut padam. Rangkaian paralel juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Ciri-ciri rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Selain itu, jumlah lampu yang digunakan pada rangkaian paralel tidak berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu akan tetap sama terangnya. Lalu, ciri-ciri yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Dari penjelasan mengenai rangkaian listrik secara paralel, adakah perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel? Anak ibu, dari video yang sudah anak ibu simak, adakah yang bisa memberikan penjelasan? Siapa? Ayo coba Deko. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Ya. Jika salah satu lampu padam, yang lain tidak ikut padam. Kata teman kita Deko, rangkaian paralel itu berbeda dengan rangkaian seri. Ciri-cirinya salah satunya ialah jika salah satu lampu padam, lampu yang lainnya tetap menyala. Itu adalah ciri-ciri rangkaian paralel menurut Deko. Coba siapa anak ibu yang mau menjelaskan dari alat yang sudah ibu miliki dari rangkaian paralel? Siapa yang mau maju ke depan menjelaskan? Ali, siapa lagi, ada yang lain? Ya baik, ayo Ali. Jelaskan ya bagaimana ciri-ciri rangkaian paralel. Ya, silakan. Jelaskan ciri-cirinya. Ciri-ciri rangkaian paralel. 1. Susunan rangkaiannya bercabang. 2. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya tidak ikut padam atau tetap menyala. Baik, pintar. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Contoh dari rangkaian apa? Paralel. Paralel. Contohnya berbentuk lampu apa ini? Lalu lintas. Berbentuk lampu lalu lintas. Baik, ayo silakan duduk Ali. Coba siapa? Tadi kan anak ibu tugasnya membedakan. Kira-kira rangkaian paralel dengan rangkaian seri apakah ada perbedaannya? Siapa yang bisa menjelaskan apa ciri-ciri dari rangkaian seri? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Siapa? Ayo Melati, silakan maju ke depan dijelaskan bagaimana ciri-ciri rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri yaitu susunan rangkaiannya sejajar dan jika salah satu lampu dimatikan, lampu lainnya ikut padam. Coba dihidupkan, benar atau tidak? Nah, coba dilihat. Apakah jika salah satu lampu dimatikan, yang lainnya ikut padam atau tetap sama menyala? Padam. Coba dipadamkan. Baik, pintar. Berarti ciri-ciri rangkaian seri adalah jika salah satu lampu dimatikan, maka Lainnya akan ikut padam. akan ikut padam. Baik, apakah rangkaian paralel dengan rangkaian seri ini sama atau berbeda? Berbeda.
apa ini? Lampu lintas. Lampu lalu Lintas. Kalau rangkaian seri, lampu rangkaian seri kira-kira contohnya ada di mana? Di rumah. Di rumah, di rumah, di sekolah juga ada. Seperti lampu di kelas kita. Baik, beri tepuk tangan pada teman kita. Penjelasan video dan penjelasan dari rangkaian yang sudah dijelaskan teman-teman kita. Adakah yang mau bertanya? Banyak yang bertanya ini. Coba Ilham, apa yang mau ditanyakan? Kenapa lampu kalau malam hari kadang terang, kadang redup? Mengapa lampu malam hari kadang terang, kadang redup? Adakah yang bisa menjawab teman kita? Siapa yang bisa menjawab? Ali, Melati, Cila? Karena arus listriknya rendah atau tidak kuat. Baik. Mengapa ya lampu di malam hari kadang terang, kadang redup? Karena lampu yang mengalir di area rumah kita terkadang kurang dari 220 volt. Kurang dari berapa? 220 volt. Ya, makanya itu menyebabkan listrik tidak stabil atau kadang terang, kadang redup. Nah, dari penjelasan ini, apakah anak ibu semuanya sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Jika sudah paham, ibu akan memberikan evaluasi mandiri ya, dikerjakan secara mandiri. Sudah siap? Sudah. Nah, kalau sudah siap, diletakkan di mejanya masing-masing, nanti akan dikumpulkan ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangannya. Wah, pintar. Ayo coba ready. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Contoh rangkaian paralel adalah lampu lalu lintas. Baik, pintar. Nah, dari kesimpulan teman-teman kita, ibu juga akan memberikan tambahan bahwa rangkaian paralel dalam pemakaiannya lebih hemat dibandingkan dengan rangkaian seri. Susunan komponen rangkaian paralel juga berbeda dengan rangkaian. Baik, anak ibu, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ibu akan bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Adakah materi yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah, karena anak ibu sudah paham. Baik, karena pembelajaran kita minggu yang akan datang masih berhubungan dengan pembelajaran hari ini, tugas anak ibu di rumah adalah mencari perbedaan, perubahan tingkah laku masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik. Baik, karena pembelajaran kita sudah cukup dan anak ibu semuanya sudah paham, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa dan dipimpin oleh Ali. Ayo Ali. Siap, siap. Sudah belajar, mari berdoa.